Usai Piala Dunia, Modric akan pensiun dari timnas Kroasia. Bintang Real Madrid, Luka Modric telah umumkan bahwa Piala Dunia 2022 bakal menjadi ajang internasional terakhirnya bersama Kroasia. Luka Modric membantu memimpin negara kecilnya ke final pada 2018. Melawan rintangan, dan sang pemain bahkan memenangkan Golden Ball sebagai penghargaan untuk pemain terbaik selama turnamen di Rusia. Saya sadar bahwa saya dalam usia yang tak lagi muda, dan ini adalah kompetisi terakhir saya di tim nasional Kroasia, kata Modric kepada FIFA. Harry Kane sulit diboyong, Bayern Munchen pertimbangkan rekrut Marcus Thuram. Rencana Bayern Munchen untuk mencari pemain nomor 9 murni belum berhenti. Radar tim masih aktif memantau sejumlah pemain yang layak mengemban peran tersebut. Laporan dari El Equipe menyebutkan, nama Marcus Thuram masuk dalam radar Munchen. Penyerang milik Borussia Mönchengladbach itu mulai naik ke daftar prioritas teratas untuk didekati secara serius. Thuram mendadak mencuat ke publik lantaran target utama Munchen, Harry Kane sulit diboyong. Barcelona diam-diam capai kesepakatan dengan Ruben Neves. Sebelum bursa transfer musim dingin dibuka, Barcelona sudah mengambil start terlebih dahulu, untuk bisa mengamankan tanda tangan Ruben Neves. Pencarian La Blaugrana akan gelandang anyar, sebenarnya tidak lepas dari usia Sergio Busquets yang tengah memasuki penghujung karirnya. Sport melaporkan, bahwa Barcelona sudah mencapai kesepakatan dengan Wolves, mengenai biaya transfer untuk Neves. Selain itu, Barca juga menyepakati gaji pemain, yang berada di bawah naungan agennya, Jorge Mendes. Penilaian legenda MU, Darwin Núñez nggak berkelas. Legenda Manchester United Rio Ferdinand, menyebut Darwin Núñez pemain yang bagus bagi Liverpool. Namun, ia belum layak dikatakan sebagai striker berkelas. Jika klub ingin ada yang mencetak gol, selain Salah, itu adalah Núñez. Saya tidak berpikir berkelas akan menjadi salah satu kata yang akan saya gunakan, cetusnya pada kanal YouTube-nya. Eksekusinya belum cukup bersih, ia mungkin berakhir menjadi finisher yang berkelas dan kejam, ucap Ferdinand. Tapi saat ini, saya tidak melihatnya seperti itu. Hasil Inter Milan versus Victoria Pilsen, skor 4-0. Inter langsung tancap gas sejak awal, meski demikian, sederet peluang yang didapat tuan rumah masih belum bisa dimaksimalkan menjadi gol. Edin Dzeko menjadi bintang kemenangan Inter dengan memborong 2 gol. 2 gol lainnya masing-masing dicetak oleh Henrikh Mkhitaryan dan Romelu Lukaku. Berkat hasil ini, Inter menempati peringkat 2 klasemen dengan poin 10, dan memastikan lolos ke babak 16 besar. Sementara itu, Pilsen terpuruk di peringkat 4 tanpa meraih poin sama sekali. Hasil Barcelona versus Bayern Munchen, skor 0-3. Barcelona dipaksa menyerah dengan skor 0-3, kala menjamu Bayern Munchen di Camp Nou. 2 gol kemenangan Bayern Munchen di markas Barcelona tercipta di babak pertama, masing-masing lewat aksi Sadio Mane, dan Eric Maxim Choupo-Moting. Benjamin Pavard melengkapi kemenangan timnya di akhir laga. Berkat hasil ini, Bayern semakin mengokohkan diri di puncak klasemen dengan poin 15. Sementara itu, Barcelona menempati peringkat 3 dengan poin 4, dan dipastikan terbuang ke Liga Eropa. Hasil Ajax Amsterdam versus Liverpool, skor 0-3. Liverpool kembali menang dalam lanjutan Liga Champions. Liverpool berhasil unggul 1 gol di babak pertama, melalui gol yang dicetak oleh Mohamed Salah di menit ke-42. Padahal sebelum gol ini, Ajax lebih banyak menguasai pertandingan dan membuat peluang, tetapi gagal menciptakan gol. Liverpool kemudian menambah 2 gol cepat di awal babak kedua. Darwin Núñez mencetak gol di menit ke-49, kemudian diikuti gol Harvey Elliott di menit ke-51. Kemenangan ini memastikan Liverpool berada di peringkat kedua, dengan koleksi 12 poin. Tottenham Hotspur versus Sporting, skor 1-1. Jual beli serangan terjadi antara Tottenham versus Sporting sejak laga dimulai. Kedua tim, yang sama-sama memburu tiket 16 besar, banyak menebar bahaya. Tottenham sempat ketinggalan lebih dulu. Gawang Hugo Lloris sempat dibobol Marcus Edwards pada menit ke-22. Baru di babak kedua, Tottenham bisa membalas.
Gol Rodrigo Bentancur memasuki 10 menit terakhir laga, membuat skor imbang 1-1. Hasil ini membuat Tottenham memimpin klasemen sementara dengan 8 poin. Dihajar 4 gol oleh Porto, tanda-tanda sensasi klub Brugge hanya sementara. Pertandingan sempat berjalan sengit dan keras di babak pertama. 3 kartu kuning sampai harus dikeluarkan. Namun, Brugge tertinggal lebih dulu lewat gol Mehdi Taremi di menit ke-33. Brugge nyaris mengubah jalannya pertandingan, jika saja penalti Noalang meluncur masuk di menit ke-51. Peluang yang gagal tersebut dimanfaatkan Porto untuk menambah pundi-pundi golnya. Dalam periode 13 menit saja, Porto membuat skor yang awalnya hanya 1 gol jadi 4 gol. Evanilson mencetak gol di menit ke-57, diikuti Steven Eustachio di menit ke-60, terakhir ditutup gol kedua Taremi di menit ke-70. Courtois meradang, pemain Real Madrid bagai tertidur saat dikalahkan RB Leipzig. Kiper Real Madrid, Thibaut Courtois merasa geram. Los Blancos harus menelan kekalahan perdana musim ini, usai takluk di markas RB Leipzig. Thibaut Courtois mengkritik penampilan para penggawa Real Madrid, yang dia nilai seperti tertidur dalam kekalahan 2-3 di Liga Champions. Hari ini kami sama sekali tidak bagus, dan saya pikir kami kekurangan banyak hal, banyak intensitas, kata Thibaut Courtois dikutip dari Football Espana. Kami bermain seperti tertidur, tanpa intensitas dan tanpa agresi. Berdamai dengan Ten Hag, Ronaldo kembali ke skuad inti MU. Perselisihan antara Cristiano Ronaldo dengan sang pelatih Erik Ten Hag mereda. Keduanya dikabarkan sudah berdamai setelah melakukan pertemuan. Setelah perdamaian ini, Ronaldo kembali ke skuad tim utama Manchester United. Ronaldo mengambil bagian dalam pelatihan kemarin, dan kemungkinan akan tampil melawan Sheriff Tiraspol di Liga Eropa, di Old Trafford besok malam. Apalagi mengingat MU sedang krisis pemain depan. Ronaldo sebelumnya dikeluarkan dari skuad, sehingga melewatkan pertandingan tandang ke Chelsea akhir pekan lalu. Mahrez gagal cetak gol penalti, rekor buruk sebagai penendang. Riyad Mahrez kembali gagal cetak gol lewat tendangan penalti, saat bersua Borussia Dortmund di Liga Champions. Dan membuat The Citizens punya rekor buruk soal penalti. Kegagalan ini adalah kali kedua secara beruntun, Mahrez tak mampu menceploskan bola dari titik putih. Sebelumnya, Mahrez juga tak mampu membuat gol dari penalti, saat Man City melawan Copenhagen. Dari total 27 kali mendapatkan penalti, Mahrez mengalami kegagalan sebanyak 8 kali, dan berhasil 19 kali dengan persentase 70%. Pelabuhan Zinedine Zidane selanjutnya, Liverpool sebagai kandidat kuat. Zinedine Zidane akhir-akhir ini tengah menjadi perhatian serius di kalangan klub-klub top Eropa yang membutuhkan pelatih anyar. Namanya kembali mencuat setelah dirinya melemparkan kode yang menyatakan akan segera kembali melatih klub. Kabar tersebut disampaikan Zinedine Zidane lewat RMC Sport, dalam sebuah acara peresmian museum di Paris. Saya akan segera kembali melatih, ujar Zinedine Zidane. Liverpool mungkin menjadi salah satu nama yang paling mengejutkan soal pelabuhan Zinedine Zidane selanjutnya.